Bah, tadi kan saya tengok dekat grup tuh Abah ada ngunjungin makam tuh. Makam siapa tuh? Ya, itu makam salah satu datuk saya, yaitu yang pertama makam Urai Nafsa bin Pangeran Dahara Srima Radha. Yang kedua, makam suami beliau yaitu Imam Saleh bin Imam Abbas. Yang ketiga yaitu Habib Ahmad Labasulung Al-Hakul Mubin Al-Hasani. Dan yang ketiga yaitu Sultan Umar Kamaluddin Sultan Sambas yang ke-12. Itu salah satu juriat ataupun datuk-datuk saya yang masih sampai sekarang di makam beliau di kompleks Kerajaan Sambas. Oh, macam tu. Tadi ada Habib, berarti keturunan dari Rasul juga, dari Nabi. Iya, jadi Habib Ahmad Labasulung adalah salah satu juriat daripada Syarif Ali Raja Brunei. Oke. Jadi Ya. Abah nih udah keturunan keberapa nih? Saya keturunan ke-6 dari beliau. Keturunan ke-6. Ya. Tapi macam mana? Ya. Keturunan ke-6. Ya, keturunan ke-6 dari jalur bapak saya, lurus laki ya. Apa? Di sana Sambas sana masih ada, maksudnya untuk kesultanan, untuk juriat-juriat mana? Pemangku adat itu masih diakui sama Pemda, pemerintah daerahnya, atau sudah tak ada lagi? Ya, alhamdulillah kalau untuk nasab kita macam Urai Nafsa itu ada terdaftar di buku induk di Kerajaan Sambas, di pemangku adat Istana Sambas, dan beliau juga memang di dalam nasab itu tertulis di Kerajaan Sambas. Kerajaan Sambas ya. Oke, saya nak bertanya nih kejap. Tadi mungkin udah kita cakap-cakap dari masalah Melayu ini kan banyak, ada Melayu Tamiang, ada Melayu Delhi, Melayu Langkat, Melayu Malaysia, Melayu Brunei, ada Melayu di Kalimantan, ada Sambas juga. Jadi Melayu Sambas ini sebenarnya Melayu yang macam mana nih, Abah? Melayu Sambas adalah memang berasal dari Sambas dan memang itu gabungan. Gabungan dari beberapa suku etnis atau pendatang okay. Ya, termasuklah daripada kerajaan yaitu Sultan Tengah dan istri beliau anak daripada Sultan Ketapang. Sehingga sekarang lah menyebar daripada juriat beliau dan masyarakat hampir mayoritas kalau di Sambas itu Melayu. Oke, Melayu ya. Dan terbagi-bagi juga, ada Melayu. Ya, ada Melayu Sambas, Melayu Mempawah, Melayu Pontianak. Itu terbagi, cuma di setiap wilayah itu memang ada perbedaan ciri khas bahasanya masing-masing. Oke, memang ya ada yang lembut, ada yang agak kasar, ada yang agak sedang, ya bermacam-macam lah, sesuai dengan tempat dan wilayahnya masing-masing. Oke. Tapi sekarang ini kalau Abah tinggal tuh stay di mana? Mempawah. Di Kabupaten Mempawah, perbatasan dengan Bengkayang. Oh, berarti bukan di Sambasnya? Bukan, enggak, kan Kabupaten Sambas kan ada banyak kabupaten, ada banyak kecamatan gitu kan? Iya, betul. Berarti kalau saya memang dari tempat saya ke Sambas itu sekitar 3 jam baru sampai. Itu melewati kendaraan mobil atau bermotor. Lumayan jauh ya? Cuma jalannya bagus, jadi agak enak lah gitu untuk pergi ke sana. Kalau dekat Abah tinggal nih Melayu apa yang dominan? Kalau di tempat saya, khusus di desa ini memang masih wilayah Melayu Sambas. Oh. Namanya Melayu Sambas, cuma wilayahnya di Kabupaten Mempawah. Mempawah tuh suku juga atau maksudnya Melayu Kabupaten? Ya, dan di Mempawah juga hampir mayoritas Melayu.
dan ada suku yang lain, suku Cine, Dayak, Madura. Madura juga ya? Ya berbagai lah. Ya, Madura juga. juga ada. Oh. Dan di sini alhamdulillah kita sangat harmonis sekali lah antara ini, jadi kita tidak ada perbedaan, satu kesatuan Oh. di Kabupaten Bawah. Oke. Oke, kita udah terlalu agak lama nih cakap-cakapnya. Jadi saya ini tadi kan sebenarnya tujuan awal buat perbedaan bahasa nih antara, karena kan saya ini Melayu Tamiang. Abah, kalau salah boleh tanya, Abah tahu Melayu Tamiang itu Melayu apa? Yang Saya Melayu Sambas. Melayu Tamiang. Melayu Tamiang pernah dengar? Ya. Kalau Abah Melayu Tamiang pernah dengar? Melayu Tamiang saya baru ada berapa waktu sih mendengarnya, dari itu pun dari kawan-kawan. Cuma alhamdulillah ketemu langsung dengan orangnya ini. Oh, iya. Ya sangat luar biasa dan bersyukur sekali lah kita bisa bertemu lah. Jadi saya ini harus bahasa Indonesia atau bahasa Sambas asli saya? Sebenarnya kalau bahasa Sambas Abah macam mana? Macam nih? Atau beda gitu? Kalau bahasa Sambas Melayu saya memang agak boleh katakan agak kasar lah, karena banyak memakai kata o. Oh, oke. Mau kemana? Oke. Mau kemana? Mau ke Tinun? Bagi kedaan? Oke, agak beda ya. Seterusnya. Oh ya udah, itu nanti kita bahas di nanti perbedaan bahasa. Jadi saya nak jelaskan tentang Melayu Tamiang dulu. Jadi kan Abah nih baru dengar gitu. Maksudnya udah dengar tentang Melayu Tamiang, tapi baru bercakap langsung sama orang Tamiang gitu kan. Jadi sebenarnya Melayu Tamiang Tubah itu Melayu yang ada di Pulau Sumatera, yang dia wilayahnya itu ada satu kabupaten di Aceh, namanya Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi Aceh itu kan suku sendiri itu. Jadi Tamiang ini termasuk ke dalam teritori Aceh. Jadi kalau boleh dibilang Tamiang itu Melayunya Aceh lah. Melayunya Aceh. Jadi dia berbatasan langsung sama Langkat. Kalau Langkat tuh dia ibu kotanya Tanjung Pura. Kalau Abah pernah dengar Melayu Langkat, Tanjung Pura, Masjid Azizi. Ya, benar. Terus nanti kalau ke atas sikit itu masuk ke Melayu Delhi, itulah Istana Maimun. Ke atas sikit Melayu Asahan. Jadi kami ini udah berbatasan sama maksudnya berbatasan sama Sumatera Utara, tapi kami itu masuk ke wilayah Aceh, namanya Aceh Tamiang. Jadi Aceh Tamiang tuh suku sendiri, mungkin tak banyak orang yang tahu tentang suku Tamiang ini. Jadi dia itu Melayu dan adat-adatnya juga Melayu gitu. Oke. Berarti memang kalau Melayu Tamiang ini memang dari awalnya memang udah di situ ya? Kalau menurut penuturan dia itu macam asimilasi. Macam mana ya? Katanya ada nenek moyangnya itu dari Riau, terus raja-rajanya itu ada yang dari Aceh gitu. Jadi macam udah bercampur-campur lah. Tapi kentalnya itu Melayu. Makanya Tamiang itu bisa dibilang itu Melayunya Aceh gitu. Berarti kalau kita persepsikan di seluruh daerah tampaknya hampir sama sih korporasinya kan, antara kerajaan, terus pendidikan kerajaan di suatu tempat, dan memang yang mendirikan kerajaan ini kan banyak orang Melayu. Boleh dikatakan gitulah ya, buat dengan fakta ya kan? Iya, macam tuh. Ya. Karena macam nih, karena kita Melayu itu masih satu rumput, satu persaudaraan. Karena seperti yang disampaikan nama Mu'minuna itu setiap muslim bersaudara. Siap, betul, benar. Oke. Dan Jadi itu Melayu ini kan agamanya kan mayoritas Islam ya. Iya, benar. Iya. Kalau bukan Islam bukan Melayu, itulah yang disampaikan sama betul. Siapa? Dosen Universitas Negeri Malaysia itu siapa? Ya dia terkenal tuh, sering buat seminar di YouTube. Ya. Oke. Jadi saya tuh memang tujuannya buat VC macam ini. Saya tuh sebenarnya ndak ini sih, sering buat perbedaan bahasa. Saya tadi udah cakap kan.
perbedaan bahasa antara Melayu saya Tamiang dengan Melayu lain gitu. Kemarin tuh udah buat sama Melayu Langkat, Melayu Deli, sama Melayu Asahan, bahkan sama Melayu Indragiri Hilir, Hulu yang di Riau juga. Jadi kita nih cakap-cakap tentang perbedaan bahasa aja langsung lah Bah ya. Ya, Oke, langsung ya. Oke. Bah, kalau dekat Sambas tuh nak mengucapkan kamu mau kemana apa? Mau kemana? Mau? Mau kemana? Mau kemana? Oh, mau kemana? Oke, kalau kami Melayu Tamiang. Oke, sebelumnya aku jelaskan dulu lah ya. Tamiang tuh ada dua. Tamiang Hulu sama Tamiang Hilir. Jadi kalau Putra nih Tamiang Hulu, dia bahasanya agak kasar, ujungnya itu o. Kalau Tamiang Hilir itu halus, dia ujungnya e. Oke, kalau mau bilang mau kemana, kalau bahasa kami ndak kemano itu ndak kemano. Tapi kalau yang halusnya ndak kemana. Cuman ujungnya aja yang berbeza. Berarti hampir ada kemiripan sih. Kalau kami di daerah di tempat saya kan mau kemana, kalau di Pontianak sih nak kemana. Oh, ndak juga, ndak kemana gitu ya. Nak kemana. Memang dia ujungnya kalau Pontianak, Melayu Pontianak. Oke. Terus nak cakap nih kelapa apa kelapa? Kelapa. Kelapa sama, kelapa juga. Oh, kalau kami kelambe atau kelamboh. Beza. Buah kelapa, batang kelapa. Kalau kami kelambe atau kelamboh. Terus kalau nak mengucapkan ini tutur keluarga gitu. Misalnya anak pertama lolong, anak kedua ngah, uncu itu sampai ke bawah gitu. Sama juga. Ya. Kalau di tempat kami, kalau yang anak pertama Pak Lung. Oh, Pak Long. Terus? Ataupun Mak Lung. Kalau yang kedua Pak Ngah atau Mak Ngah. Kalau yang ketiga Pak Ning atau Mak Ning. Kalau yang terus di bawah lagi biasanya Pak Usu atau Mak Usu. Oke, kalau kami uncu. Yang uncu. Oke. Ya. Iya. Hampir sama-sama ya, hampir ada kemiripan walaupun berbeda ya. Iya, betul. Karena masih Melayu. Benar. Kalau nak mengucapkan nih angka saya duluan cakap angka dari 1 sampai 10. Kalau kami bahasa Tamiang Hulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hampir sama kayak Indonesia cuman ujungnya berbeza. Kalau Abah macam mana? Kalau kami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dia di ujungnya kayak ada di koma ya, lo gitu ya kayak. Ya, betul. Iya. Cuman hampir sama sih. Ada yang sama macam 7 tadi sama 8 sama. Kalau beda-beda sedikit aja, Pak. Beda sedikit aja. Kalau nak mengucapkan nih misal ini pengucapan bahasa apa? Saya dari Tamiang ke Sambas naik sampan. Kalau aku ya mengucapkan saya itu ambo kalau kami. Ambo dari Tamiang ke Sambas naik sempan. Kalau apa? Kalau kami, aku atau saya dari Tamiang naik ke Sambas naik perahu. Oh, sampan tuh perahu. Tapi ada juga yang sampahnya menyebut sampan ada. Sampan juga ada. Ada. Kalau nak menyebutkan sepeda apa sepeda? Grete. Apa? Grete. Kalau Grete. Kalau kami ketanging, ketanging. Oh, kalau Melayu Pontianak sepeda. Berbeda. Kalau kami memang grete. Kalau nak mengucapkan apa? Mangga, buah mangga. Buah asam. Oh, beda. Kalau kami mempelam. Oh, mempelam buah asam.
kalau Pontianak, Melayu Pontianak, mangga. Oh, mangga. Ya. Kalau hari macam mana? Hari Senin sampai Minggu. Coba Abah duluan yang ngucap. Ya. Senin sampai Minggu. Ya, kami kalau menyambut hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, berbeza. Kalau kami Senin, Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ahad. Oh, Jumat. banyak Jumat. Dia macam di ayun sikit. Jumat. Tapi Abah nih kalau bahasa Sambas, coba kita pakai bahasa masing paham tak ya? Ya, boleh. Boleh, coba. Coba lah. agak berbeda. Kalau nggak dicoba tak tahu kita. Oke. Kita coba. Ya. Oke, boleh. kita coba, Bu. Jadi gini. Hek Melayu Sambas ya. Paham? Hek Melayu Sambas ya. Makanan khasnya me aja. Kalau hek kami, Bu. Kalau hek kami, ya ke bubur pedeh. Terus asam ikan baung. Gulai berasam ikan baung. Terus lepek. Terus ada kue khasidah namanya. Kalau Abah Melayu Sambas mai aja. Makanan Kalau khas. kami Melayu Sambas makan yang mempunyai ciri khas kami di situ memang bubur padas yang pertama. Oh, sama, bubur pedeh. Bubur padas kami. Terus asam padas. Ya kesukaan kita ya asam padas ya. Asam padas ya. Terus Asam padas ya. Terus ada juga kue bahulu, macam-macam lah. Yang menjadi kesukaan kami orang Sambas di situ. Kue kekaras ada tak? Kue kekakai tak ada. Kue kekaras. Dia macam sangkar burung dia. Macam sangkar burung bentuknya. Kue kekaras namanya. Tak ada. Oh, siang ya. Mungkin ada, cuma lain penyambutan kali. Oh, mungkin lah. Mungkin. Mungkin ada. Kalau bentuk mungkin ada, cuma lain penyambutan. Oh, iya. Oke. Nah, gimana kita tamiang yang khas ya, Mak? Kalau untuk main namanya upacara adat yang sering dilakukan mai aja. Kalau kami nih, Bu. Kalau kami ada namanya kenduri pantai. Itu dilakukan bahasa Indonesia aja lah ya, gue bayar gitu. Itu dilakukan untuk macam mana ya, tolak bala. Jadi misalnya ada banjir bandang, terus pasang air laut tinggi gitu. Jadi setelah itu dilakukan kenduri pantai. Jadi untuk orang kampung berkumpul satu tempat gitu kan. Jadi berdoa untuk biar nggak ada bala lagi gitu. Dekat sana ada. Kalau kami di situ ada, kalau contoh kita kalau ada misal penyakit di kampung, biasanya kan ada penyakit di kampungnya kan, nanti kita ngadakan macam meratip, baca berjalan keliling kampung. Meratip ya? Meratip masih. Dia keliling kampung kita, beramai si kampung, berkeliling kampung baca ratip. Terus kita biasa pakai beruah ketupat juga. Ketupat. Nanti kita bacakan doa selamat. Doa selamat nanti kita ngumpul lah. Ataupun nanti kita pas camai padi kita beruah juga. Pas panen kadang kita beruah juga. Ya. Banyak macam lah adat istiadat di situ. Tapi yang biasa kita lakukan tuh kalau acara perkawinan ataupun nikahan, jadi kita masih membaca serakalan, terus melorot.
Macam terus mana tuh? kita- Serakalan tuh macam mana? Selorot tuh macam mana? Kalau serakalan kita yang baca, kalau di membawahnya namanya berjanji, kan ada buku Oh, berjanji kan. berjanji. Berjanji ya. Nah, cuma kita disebut serakalan, salah serakal nih kita. Oh, marhaban ya. Nah, ya kalau melorot ya pengantin sore sekitar jam 3 ataupun jam 4 nanti diarak. Pakai tahar, pakai musik, nanti diarak pengantin di kampung. Nah. Habis diarak, nanti naik ke rumah pengantin, duduklah ada yang bersanding di segala. Oh, Jadi diarak. jadi hok boleh kaki pengantinnya minjak tanah. Ya betul. Diiringi dengan tahar, terus diiringi dengan musik. Musiknya tuh musik apa? Musik Melayu kah? Musik rebana kah? Musik nasyid kah? Musik Melayu yang tanjidor. Oh, tanjidor. Ya. Ya, tanjidor. Itu mantang ada dilakukan ke sana. Malah dilakukan di situ. Malahan kita kalau hari motong ataupun hari besok hari besar, kita masyarakat sore berdatangan bawa paras, bawa bule, ada yang bawa ayam untuk antar paketan di rumah pengantin. Oh. Iya. Tari piring tak, itu Melayu. Minang kalau tari piring. Kat sana untuk bela diri khasnya apa? Kalau di kami di Tamiang tuh namanya pelintau. Kalau kat sana apa? Atau silat juga, cilek atau apa? Oh, di situ ada silat karate Karate. yang masih berkembang di Sambos ya Kijang Merantai. Macam mana tuh, baru dengar saya. Kijang Merantai semacam organisasi ataupun lembaga yang menaungi tentang persilatan, bermacam silat lah, bela diri ya. Oke. Yeah. Dan banyak macam nama-nama Kijang Merantai ada, terus tergantung anak lah tempat wilayah masing-masing lah. Oh. Kalau masalah silat ya. Oke. Terus kalau untuk Sambas sendiri, istananya mantang ada, masih ada istananya. Kalau untuk di Sambas di keraton, ya masih ada istana Al-Wajubillah, dan pangerannya pun sampai sekarang masih ada, yaitu Pangeran Muhammad Tarhan. Oke. Ya, permaisurinya ada masih, terus masih lengkap lah. Dengan kalau ada kegiatan, ada prajurit juga yang diatraksikan, dan kesenian ciri khas Melayu lah untuk penyambutan tamu macam-macam lah kalau ada kegiatan yang besar-besar ya kan. Oke. Jadi ini selanjutnya pertanyaannya sedikit agak sensitif nih. Tapi boleh tak saya bercakap tentang ini? Boleh ya, agak sensitif sih tentang kita. Untuk bangsa Melayu ini agak sensitif untuk kita bicarakan. Jadi kan Abah tadi bercakap kalau misalnya permaisurinya mantang ada, raja pangerannya mantang ada, terus juriat keturunannya mantang ada gitu. Untuk tahun 1946 tahu ya, 1946 kalau orang umum bilang revolusi sosial, tapi kalau kita bangsa Melayu bilang genosida bangsa Melayu gitu kan. Itu apa, nggak terjadi apa-apa gitu sama Sambas? Soalnya di Sumatera Timur ini termasuk Tamiang, Langkat itu bahkan ada rajanya dibunuh, permaisurinya dibunuh, terus ditindak asusila, ada yang dibuang gitu sampai gitu, paham lah ya. Itu macam mana kata? Jadi kalau kami di Sambas, memang sebelum penggabungan kerajaan di Kesatuan Negara Republik Indonesia, terjadi penjajahan, dan mana juriat-juriat itu banyak hijrah ke tempat yang lain untuk menghindar jangan sampai terjadi. Cuma setelah bergabungnya kerajaan Sambas ke Kesatuan Negara Republik Indonesia, cuma kerajaan Sambas dan duriannya tidak diperlakukan yang tidak baik.
semuanya baik. Terus tidak ada yang diperkosa, tidak ada yang Bunuh. dibuang, tidak ada. Cuma waktu ya semasa Sultan Mulia Ibrahim, Ya. beliau pernah ditangkap oleh penjajah waktunya. Pernah Oke. ditangkap oleh penjajah. Ya, Penjajah dalam Tapi- tanda kutip PKI atau Jepang. Belanda atau Jepang? Jepang. Oh, Jepang. Ya. Tapi kalau untuk di wilayah sekitar Sambas, masyarakatnya tidak ada yang memberontak, tidak ada yang istilahnya menghujat raja dan sebagainya. Makanya kerajaan di Sambas sampai sekarang, Juriat yang memegang tahta kerajaan masih ada sampai sekarang, dan disebut dengan kalau sekarang kepala rumah tangga keraton, ataupun diberi gelar Pangeran Ratu Muhammad Tarhan lah. Oke. Sorry, keraton. Keraton itu kan Jawa. Kok bisa Melayu? Jadi keraton ataupun istana sebenarnya ya kebiasaan omongan kita sih yang menyampaikan. Oh. Karena keraton karena kan gitu. Karena sebelum kerajaan Sultan Muhammad Sapiuddin, dia kan adalah Ratu Sepudak. Iya. Jadi Ratu Sepudak adalah mertua daripada Sultan Sapiuddin I, Sultan Sulaiman I kan. Makanya kadang kita menyebut keraton, kadang kita menyebut istana. Oh, penyebutan lebih ke penyebutan. Lebih, orang sana tuh lebih penyebutannya ya. Karena kan di keraton itu kan bermacam suku tergabung. Oh, iya. Ya kan, ada yang dari Jawa, ada yang berkolaborasi. Karena kan setiap kerajaan dia kan biasa ada kawin silang, macam kawin silang. Oke. Raja ini sama anak raja ini sama anak raja ini dikawinkan gitu. Kawin. Betul. Contoh kan kalau disamakan ada salah satu anak raja yang kawin dengan adik-beradik Opu Daeng Menambon Raja Mempawah. Daeng tuh Bugis ya? Bugis. Itu di kerajaan Mempawah, pas di wilayah saya. Itu ada kerajaan juga. Oke. Berarti anak raja Sambas sama anak raja Bugis. Ya, jadi adik-beradik Raja Sambas dengan adik-beradik Raja Bugis di Mempawah ada Kawin, oke. Dan istananya tinggal dekat Sambas. Sambas. Oke. Di Mempawah pun ada juga istana Amantubillah namanya. Oke, itu istana berdiri sendiri atau di bawah kerajaan Sambas? Berdiri sendiri ya. Tapi asal mulanya itu memang kerajaan Sambas yang terbesar waktu itu ya. Oke, berarti ini hampir sama nih ceritanya macam kerajaan Serdang yang ada dekat Sumatera Timur. Dia kan itu pecahan dari kerajaan Delhi, kerajaan Delhi yang Istana Maimun. Jadi buat kerajaan baru namanya kerajaan Serdang, itu di daerah Delhi Serdang, Sergi. Itu pecahan juga. Iya. Hampir sama juga nih ceritanya. Tapi ini melalui pernikahan ya. Yang kerajaan Amantubillah itu ya. Contoh kalau Sultan Tengah kawin dengan Tuan Putri Kerajaan Ketapang. Dan anaknya menjadilah raja di Sambas. Yang kedua, Opu Daeng Menambon yang dari Bugis tadi kawin dengan Putri Kerajaan Ketapang. Oke. Jadi pokok semuanya nampang ada di Ketapang. Di Ketapang ya? Di Kerajaan Ketapang, di Kerajaan Matang. Ketapang. Kerajaan Matang. Oke. Kejap bah agak kejap. Lobet aja bah. Oke. Jadi itu udah banyak kali kita cakap-cakap tentang sejarah Sambas. Balik ke perbedaan bahasa lagi lah. Udah lari dari topik kali ini. Perbedaan bahasa. Oke. Melayu Sambas. Kalau nak mengucapkan atas sama bawah tetap hulu sama hilir macam kami juga. Kami aja hulu hilir, bawah darat, atas.
Hulu Hilir. Kalau Kalau Hulu Hilir itu di daerah Penghuluan. daerah atas ya, daerah darat. Kalau yang di pantai itu nak ke bawah, nak ke darat, nak ke atas, nak ke depan, macam-macam. Terus menyebutkan masjid apa masjid? Ya. Masjid apa kata-kata? Kalau masjid, kalau kami masjid. Masjid. Masjid tetap masjid. Oh, masjid. Oke. Masjid ya. Ya, masjid. Kalau mau menyebutkan, oh ya, di sana tradisi sebelum puasa itu apa namanya? Kalau kami kan megang. Kalau di sana apa? 1 hari sebelum puasa. Oh, magong. Oh, hampir sama ya. Magong, motong ayam, motong sapi, kita. Ya magong namanya. Magong ya. Oh, magong. Untuk pakaian adatnya itu sama macam Melayu lain, pakai songket juga, pakai tengkulo. Ya, pakai songket, pakai taluk belanga. Pakai ini juga tak sih, tanjak. Tanjak ada, terus ada yang bukan tanjak tapi bermacam, ada semacam batik ya kan, ada kain batik. Oh, macam batik. Kalau baju sih hampir sama sih kalau saya lihat di Melayu. Kuning juga. Oh. Maksudnya pakai ini juga, pakai kerah cekak musang juga. Oh, pakai kerah musang. Melayu Sambas. Jadi dulu tuh pas masa kejayaannya, masa kekuasaan, maksudnya kekuasaannya tuh sampai mana-mana aja deh. Atau seluruh Kalimantan dikuasai tak? Kalau kerajaan Sambas, tahu saya lah yang sedikit saya ketahui dia mencangkup Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan sebagian Kabupaten Mempawah. Sebagian Mempawah, oke. Berarti di sekitaran situ juga ya, di pesisir-pesisir itu juga. Ya. Dan yang paling dekat hubungannya kalau Melayu Sambas ini sama mana? Ataukah sama Malaysia, sama Brunei, atau sama mana? Karena ada pernikahan mungkin, atau karena ada hubungan dagang? Kalau yang dekat dengan antar negara memang Malaysia. Malahan Kabupaten Sambas perbatasan dengan negara Malaysia yang disebut dengan Aruk. Jadi Aruk perbatasan antara Indonesia yang berada di Kabupaten Sambas dan sebelahnya adalah negara Malaysia. Oke. Paling kalau kita lihat tenaga kerja aja. Jadi banyak tenaga kerja dari kita pergi ke Malaysia merantau, dan ada juga bilateral lah, macam-macam lah, biasalah kalau di perbatasan kan ada kegiatan. Oke, macam tuh Ada yang Abah nak tanya ke saya? Saya mau nanya tadi Melayu Tamiang nih. Tamiang tuh apakah berasal dari nama orang atau nama ada suatu sejarah ya Tamiang deh? Oke. Ataupun ada ya. Jadi Tamiang nih kalau kita tengok di browser, di YouTube, di Google gitu, tak ada referensi yang jelas tentang Tamiang, karena orang Tamiang nih yang tahu gitu tentang sejarah Tamiang, orang tuh pendam saja, tak ada yang nak menulis gitu, tak ada dibukukan gitu untuk anak cucu. Jadi menurut tutur ke tutur yang terus ada yang buat gitu kan, buat tentang sejarah Tamiang. Menurut dia tuh Tamiang tuh sebenarnya nama ada 2 versi. Yang pertama, Tamiang tuh
berasal dari rajanya yang dulu pipinya itu ada merah. Jadi dalam bahasa Aceh, Tamiang itu representasi dari kata Demiang. Demiang itu artinya pipi merah. Jadi rajanya dulu pipinya merah, makanya Pucuk Suluh nama rajanya. Jadi wilayah itu disebut dengan Tamiang gitu. Tapi maksudnya sejarah yang paling populer itu Tamiang itu disebut dari kata te dan miang. Te itu dalam bahasa Tamiang tidak, miang itu artinya gatal. Jadi rajanya dulu dikisahkan itu ditemukan di rebung bambu. Seharusnya kita kan kalau di rebung bambu tuh kena miang-miang bambu itu kan seharusnya gatal gitu. Jadi karena rajanya itu tenang, tidak menangis gitu di tengah rebung bambu tuh, kayak ada karomahnya macam itu. Jadi disebut Temiang, tidak gatal. Nah dari situ bahasanya disebut Tamiang. Artinya di Temiang tuh ada suatu kerajaan di zaman dulu. Ada kerajaan paling besar. Dan sampai sekarang APK ada semacam istana atau juriat. Ada. Justru di Sumatera, bukan di Sumatera, di Aceh, yang wilayah yang masih ada kerajaan tuh, yang masih ada istana tuh cuma Tamiang. Jadi di Tamiang tuh yang masih berdiri itu, yang masih nampak sekarang, masih bisa dinikmati sama anak cucu tuh ada 3 kerajaan. Yang pertama namanya Kerajaan Karangbaru, yang kedua Kerajaan Benua Raja, yang ketiga Kerajaan Seruai. Jadi kerajaannya masih utuh gitu. Bahkan Kerajaan Karangbaru nih dicanangkan sama pemerintah daerah tuh nak dibuat museum. Kalau Kerajaan Benua Raja tuh sekarang ditempati sama keturunan terakhir dari Raja Tamiang. Terus kalau dari juriat Raja Tamiang, dia memakai marga. Jadi artinya kalau kami di Samas itu kan, kalau di bawah itu kan ada urai, terus ada saripah, ada sarip, terus ada macam-macam marga yang kita ada dayang, macam-macam. Kalau dekat sini tuh untuk gelar tuh tetap Tengku sama Wan. Kalau untuk dari belah laki itu Tengku untuk gelarnya. Kalau untuk belah perempuan itu Wan. Wan itu. Berarti Wan, kalau di kami di situ kan ada juga marga Wan ya kan. Wan masing ada keturunan. Cuma kalau yang ada yang marga Tan, banyak macam sih marga. Tan ada juga. Tan ada juga. Ada Tan ada juga. Nah, di situ ada Tan itu, ada Wan, ada Tan itu justru kalau di Tamiang itu rajanya dulu, Tan Peno, Tan Ganda gitu. Itu rajanya dulu. Rajanya. Jadi setelah itu baru sekarang ini tak ada Tan lagi, dia dipakai Tengku. Kalau yang misalnya saya lahir dari belah perempuan, itu berarti gelar saya Wan. Kalau saya lahir dari belah laki-laki, gelar saya Tengku. Berarti marga Tan itu raja ya. Kalau di sini kan marga. Kalau saya perhatikan nampaknya ada hubungan di Brunei nampaknya. Kalau di Brunei kan Tan ala Betata, Tan Samiun. Nah, kan kerajaan Brunei. Mungkin. Artinya kalau kita lihat, mungkin. Ya, kalau kita lihat karena ada marga Tan, nampaknya karena di Brunei kan Tan Samiun, Tan ala Tatar itu kan kalau saya lihat si buku sejarah singkat ya, berasal dari Minangkabau ke daerah Sumatera lah. Okay. Nah, artinya ada keterkaitan. Mungkin. Karena ada keterkaitan kalau kita lihat. Ya, karena Raja Tamiang dulu dia gelarnya Tan semua. Tan Peno, Tan Ganda, sampai Tan apa sampai ke bawah-bawah tuh. Terus kalau nggak ditutur kan sebenarnya garis keturunan Tamiang dia ada 2. Ada yang bilang rajanya itu ketemu dari rebung bambu,
ada yang bilang kalau kalau rajanya ketemu dari Lubung Bambu berarti kan silsilahnya putus gitu. Tak tahu nih anak siapa. Nah, ada satu lagi versi sebenarnya bukan macam tuh ceritanya. Jadi sebenarnya Raja Tamiang itu silsilahnya jelas sampai ke atas, sampai Sayyidina Husain. Kan cucu Nabi itu ada Hasan sama Husain. Jadi raja di Tamiang tuh keturunan dari Sayyidina Husain. Itu yang versi satu lagi. Karena sebenarnya kalau sejarah Tamiang nih ada dualisme lah, perang dingin lah. Perang dingin. Ya, macam tuh. Kalau saya Iya. Kalau di Sambas dia identik dengan zuriat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, kalau di sini Husain. Ya. Karena menyangkut daripada Syarif Ali, menantu daripada Raja Brunei. Oh, iya. Karena kan setahu saya sekarang nih kepala negara yang keturunan Sayyidina yang keturunan dari Nabi itu saya cuma 2 atau 3. Salah satunya Sultan Hasan Al-Bolkiah di Brunei, sama yang di mana bukan? Aleppo Suriah atau mana? Lupa saya. Ya. Betul ya. Kalau Hasan Al-Bolkiah. Jadi kan kerajaan Sambas itu kan identik dengan Raja Tengah, anak daripada Sultan Ali Umar Shah. Ali Umar Shah salah satu Raja Brunei itu loh. Nah, jadi di Sambas itu adalah kuat erat kaitan dengan Brunei karena darahnya mengalir. Darahnya mengalir ya. Ya, karena memang dari Brunei deh. Oke. Hijrah ya. Hijrah. Makanya ada marga Wan, ada marga Urai, ada marga Sarip, ada marga Inci, ada marga Awang. Kami di situ. Kalau saya kan Awang karena kan Brunei kan. Awang tuh saya dari tadi nak bertanya. Awang tuh apa itu? Awang. Jadi Awang tuh kan memang kalau kita lihat ada bermacam persepsi. Ada yang menyampaikan dengan saya marga Awang diambil daripada 3 bangsa, yaitu bangsa Melayu, Arab, Cina. Nah, karena ada pernikahan salah satu Raja Brunei dengan orang Cina waktu itu dengan Ong Sumping, pangeran Cina. Nah, yang kedua, memang sebelum Syarif Ali menjadi raja ketiga, ia adalah Awang Alak Batatar, Awang Samiun. Nah, setelah beliau Awang Alak Batatar, Awang Samiun, datang Syarif Ali masuk Islam, maka berubah menamai Sultan Ahmad, Sultan Muhammad. Oke. Nah, jadi Awang memang awal dari kerajaan Brunei memang Awang dia. Oke, jadi Awang tuh berarti marga. Marga, Awang marga, Urai marga, Wan marga. Jadi marga-marga sebenarnya. Oke, jadi Awang tuh dulu pada masa kerajaan tuh kedudukannya sebagai apa? Bendahara kah, rajanya kah? Bagi raja, Awang Alak Batatar dengan Raja Awang Samiun. Oke. Ya, di nasab Brunei ada Awang Alak Batatar, Awang Samiun di atas daripada Syarif Ali. Berarti Abah nih kalau ke Brunei diakui dong? Kalau Brunei, alhamdulillah berapa tahun yang lalu salah satu pangkat Mahmudah saya udah berangkat ke Brunei dan bertemulah berapa sultan di Brunei dan ziarah di makam Syarif Ali. Alhamdulillah salah satu kerabat kita yang pernah berangkat ke sana diakui oleh kerajaan Brunei karena kita mempunyai nasab. Diakui ya? Ya, dan sampai sekarang kita ada nasab. Buku nasab kita ada. Oke, jelas silsilah. Ya, jelas. Jadi kita tidak mengaku-ngaku, tidak mengada-ngada. Memang jelas nasab kita dan makam datuk kita pun ada masih di kerajaan, di komplek kerajaan. Salah satu bukti lah kan. Iya. Ya. Oke, paham. Ya, kalau Dinda sendiri itu marga apa?
Oh, kalau kalau saya tak ada marga-marga karena dulu masa kerajaan dulu atuk nenek saya, moyang saya rakyat jelata. Tak ada marga-marga. Iya. Nah, tapi ada. Saya kalau saya lihat sih nampaknya ada, masih ada. Tapi ada disusun nasabnya biar kita tahu ya kan. Karena gitu. Nasab tuh kan ataupun datuk-datuk kita itu ya. Mm-mm. Harus kita susun supaya kita mengenal mereka ya kan. Iya sih. Karena harapan datuk kita itu supaya anak cucu itu bisa memberikan doa untuk beliau. Betul betul betul. Ah, Kalau saya oke. ada kemarin tuh jiran saudara gitu kan. Dia susun nasabnya tapi putus karena macam apa ya? Macam atuk kakek yang udah tua-tua tuh udah pada meninggal gitu. Jadi tak tahu lagi siapa. Ya udah. Oh. Tapi kalau ada nasab kita juriat 1, 2, 3 sampai ke 6, ke 7, itu bisa kita lihatkan kalau di istana itu kan ada semacam buku. Ada yang menyimpan buku induk. Nah, itu nanti kita cocokkan. Nanti nak nama datuk kita di dalam buku nasab induknya. Oh, macam tuh ya. Boleh sih saya. Nah, kalau kami di situ sih alhamdulillah kita bisa juga bantu kawan-kawan yang di situlah kan di wilayah kami ya, bantu-bantu sedikit kalau memang ada nanti kita luruskan ya kan, kita luruskan biar jelas ya kan. Nah, Iya, oke. ya bantu. Kalau Putra sendiri sih tak tahu sih siapa karena memang cuma suka sejarah gitu kan. Jadi ada bertanya-tanya pun siapa dulu nenek moyang atau dia tuh jabatannya apa itu tak ada tanya-tanya. Saya bangga dengan Dinda, umurnya masih muda, mau mencari daripada sejarah ataupun menggali daripada yang lama-lama ataupun leluhur-leluhur, karena jarang orang yang mau ikut saya, karena pertama harus mengorbankan waktu. Betul. Yang kedua harus mengeras keringat dan pikiran kita untuk menggali, tapi insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin bahwa niat kita baik karena Allah, insya Allah Allah akan balas kita dengan baik juga. Amin. Oke. Ini udah nak 1 jam. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup VC ini, Abah. Saya nak bertanya, apa sih harapan Abah Awang nih untuk generasi muda yang udah lupa gitu sama, bukan lupa sih. Kan ada nih banyak kita bicara untuk lingkup Melayu ya. Anak-anak muda Melayu, mereka tuh tak bangga lagi sama Melayunya, bahkan tak bercakap Melayu pun mereka tuh tak mau gitu. Jangan untuk bercakap Melayu pun tak mau, apalagi mengenal sejarah kebudayaan Melayunya gitu. Harapan Abah Awang tuh macam mana lah? Jadi memang harapan saya kepada generasi muda, bagaimana kita memudayakan pertama yaitu pakaian adat Melayu kita. Okay. Terus bahasa Melayu kita. Yang ketiga bagaimana kita mengenal Melayu. Yang keempat bagaimana kita mengenal kerajaan-kerajaan Melayu yang pernah jaya dulu. Betul. Ya, inti daripada semua itu yang penting ada keinginan dan kemauan, dan yang terpenting orang-orang tua kita yang lalu mau memberikan semacam nasihat ataupun pembelajaran tentang kesenian Melayu, tentang pakaian Melayu, terus kejayaan Melayu dulu kan, supaya anak-anak muda kita bersemangat untuk bagaimana dan mau belajar tentang bahasa Melayu, seni Melayu dan sebagainya kan. Inting kita tampakkan dulu dari segi pakaian kita. Pakaian Melayu kita tampakkan di waktu kegiatan keagamaan, waktu kegiatan adat istiadat kita, dan mudah-mudahan Melayu akan jaya seperti yang dulu. Amin. Dan mudah-mudahan kuncing satu, bagaimana kita bersatu
Jangan kita bedakan bahasa ataupun wilayah kita, tapi kalau Melayu tetap satu deh. Ya, takkan Melayu hilang di bumi. Ya, iya mantap. Bah- Karena kita menyatukan Melayu satu kesatuan. iya, betul, Bah. Kan ada sekarang nih kita pun udah ada himne Melayu tuh himne Melayu yang Ya. yang dikarang sama Tengku apa tuh? Itulah dengan adanya organisasi Melayu kan ada OPM, Organisasi Pemuda Melayu, Lembaga Pemuda Melayu, Adat Majelis Melayu. Nah, itu organisasi-organisasi inilah yang bisa memperkenalkan kepada generasi muda, generasi penerus tentang Melayu tersebut. Oke, Bah. Oke lah, macam itu aja lah kayaknya udah hampir 1 jam. Lain waktu nanti kita sambung lagi lah cakap-cakap nih, Bah. Amin, amin. Sehat selalu, panjang umur, berkah, Amin. tetap semangat. Amin, Bah. Nanti ini saya upload ke YouTube, tak apa ya. Ini saya rekam tadi. Ya, 1 jam nih. nanti kirimkan. Oke, kirimkan nanti, ke saya. nanti kalau udah upload saya kirim linknya ke Abah. Oke. Siap, mudah-mudahan panjang umur kita ketemu langsung nanti. Amin, Bah. Amin. Siap. Oke. Saya pamit dulu, Bah. Siap, Oke. siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.